Ibu dapat laporan nih dari KM. Katanya figura di kelas kita pecah ya? Iya Bu, Beneran pecah? iya. Nah, kenapa bisa pecah? Jadi awalnya figura jatuh terkena lemparan bola. Saya tidak sengaja Bu. Jadi saya niatannya tuh buat mau memberikan bola tersebut kepada teman saya yaitu Dani. Tetapi lemparannya terlalu kencang. Jadi ngelemparnya terlalu kencang gitu ya? Iya, Beneran nggak sengaja? iya Bu Nggak beneran. main bola? Iya, Baik. Nah, pasti ada alasan kan kenapa Dika melakukan hal itu? iya. Apa Jadi coba alasannya? alasannya saya melemparkan bola tersebut karena agar cepat diterima oleh Dani. Tapi malah kena figura. Jadi kalau berbuat atau bertindak itu harus hati-hati ya. Iya Bu. Sekarang ibu tanya lagi nih, Dika kan tadi berusaha untuk melempar bola itu biar cepat ya. Iya. Kemudian menyebabkan figura jatuh. Tindakan apa yang Dika lakukan pada waktu itu pas melihat figura jatuh? Saya langsung membersihkan bekas pecahan kaca, bekas figura yang jatuh Bu. Bagus. Lalu tindakan Dika apa? Saya akan bertanggung jawab. Siap. Bentuk pertanggungjawaban Dika itu seperti apa kalau boleh ibu tahu? Saya akan mengganti kaca figura yang terjatuh. Jadi diganti kacanya secepatnya ya. Secepatnya. Alhamdulillah. Nah, kemudian menurut Dika, apakah perbuatan Dika itu melanggar keyakinan kelas? Dia melanggar karena melanggar menjaga fasilitas kelas. Bagus. Dika jadi tahu ya poin-poin kesepakatan kelas kita yang menjadi keyakinan kelas kita ya. Ya. Jadi berbunyi menjaga fasilitas kelas ya. Baik. Nah, sekarang menurut Dika menjaga fasilitas kelas itu penting atau tidak? Penting Bu? Penting. Jadi insya Allah untuk kedepannya akan dilakukan lagi itu tidak? Enggak ya. Jadi Dika tahu kalau menjaga fasilitas itu adalah penting dan Dika berjanji akan memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan cara apa coba memperbaiki kesalahannya? Lebih berhati-hati dalam bertindak dan menjaga fasilitas kelas dengan bersikap taat dan tertib terhadap aturan. Pintar. Ibu salut sama tindakan atau bentuk pertanggungjawaban Dika. Dika juga sudah tahu bagaimana Dika harus bersikap ketika di dalam kelas. Mudah-mudahan di luar kelas juga Dika bisa lebih hati-hati dalam bersikap. Untuk apa? Untuk membuat diri kita sebagai orang yang lebih bertanggung jawab dan berproses menjadi lebih baik. Buat Dika tetap semangat, tetap terima kasih ya Dika, tetap semangat ya. Sekarang Dika boleh masuk kelas lagi. Baik Bu, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Raputra Kusuma dari kelas 8. Terima kasih Bu Lilis. Saya senang sekali diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan dan permasalahan yang saya alami. Saya akan berusaha bersikap lebih hati-hati dan menjaga fasilitas kelas. Ibu kemarin dapat laporan, katanya Kia marah-marah di kelas, terus sambil teriak-teriak, nangis lagi. Kenapa? Betulkah Kia seperti itu? Iya Bu. Abis kesel Bu, Abil selalu ngejek orang tua Kia terus, suka dijadi bahan bercandaan. Kesel kan Bu? Sementara kan orang tua itu harus selalu kita hormatin. Tapi kadangkala teman-teman Kia selalu itu jadiin bahan bercandaan doang Bu. Jadi gitu. Iya. Jadi Kia kesel karena selalu diejek sama Abil ya. Nah terus Kia melakukan hal itu pasti ada alasannya kan? Kenapa? Alasan Kia apa? Apa yang Kia lakukan waktu itu ke Abil? Saya marah-marah Bu, sambil teriak-teriak. Saking keselnya, Kia juga nangis. Terus Kia merasa puas sesudah teriak-teriak, terus marah-marah, nangis-nangis, sampai semua orang dibuat kaget sama Kia. Iya dong Bu, masa Kia diam aja? Sedangkan orang tua Kia selalu diejek-ejek terus. Nah sekarang aku mau tanya nih ke Kia, tindakan Kia marah-marah, teriak-teriak, terus nangis gitu ya, sesuai dengan keyakinan dan kesepakatan kelas kita? Enggak Bu. Pelanggaran apa yang Kia lakukan waktu itu? Kia enggak saling menghormati dan juga enggak menghargai Bu. Bagus. Jadi Kia tahu ya, kalau Kia itu kita berproses untuk belajar.
belum menghargai atau menghormati teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, menurut Kia nih, menghargai sama menghormati itu penting nggak sih? Penting banget. Penting banget. Kenapa penting? Menurut Kia? Karena kalau misalkan kita nggak menghargai, mungkin nanti ke orang lainnya juga kayak nggak enak kan, orang lainnya juga kayak seakan-akan kitanya juga nggak sopan juga. Ya, jadi Kia dalam mengatasi permasalahan Kia tadi harus seperti apa Kia? Sikap Kia harusnya tadi lebih sabar lagi Bu, ngadapin Abil. Dan sabar apa lagi kalau ada kejadian kayak gitu? Mungkin jangan terlalu dibawa emosi. Kia juga bisa ngertiin Abil, mungkin ya itu bercanda doang. Tapi kan itu kan meledek orang tua juga. Kia sakit hati ya karena Abil udah ngejek nama orang tua Kia ya. Sementara Kia tuh sangat menghormati orang tua Kia ya. Nah, Ibu tahu perasaan Kia sampai Kia nangis kayak gini. Nah, Kia bisa minta tolong nggak kalau misalkan ada kejadian gitu, daripada kita berantem sama teman, kira-kira menurut Kia bisa minta tolong siapa? Mungkin ya bisa laporin ke wali kelas Ibu. Iya, betul. Kia bisa minta tolong wali kelas, atau juga guru mata pelajaran ya. Jadi Kia nggak usah sampai mengungkap emosi berlebihan, marah, teriak. Ibu tahu kesalnya Kia itu karena mungkin Abil mengejeknya bukan 1-2 kali ya, sering ya. Iya. Saya Ibu tanya, apakah itu hanya ke Kia saja Abil berbuat seperti itu? Mungkin enggak sih. Enggak ya. Yang lain juga kayak Karena gitu. kondisi orang beda-beda ya. Baik ya. Nah, Kia tadi sudah tahu kalau Kia akhirnya bisa yakin untuk kejadian tersebut itu Kia harus seperti tindakan apa yang harus Kia lakukan. Kalau Ibu bilang ke Kia harus tetap lebih sabar ya, harus tetap semangat, berusaha untuk menjalin komunikasi lebih baik lagi dengan teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan ada kejadian gitu seperti yang Kia katakan, Kia sudah tahu solusinya, yaitu apa? Bersikap lebih sabar, kemudian Kia bisa melaporkan kejadian tersebut dengan meminta bantuan guru mapel ataupun wali kelas. Semangat ya. Iya. Terima kasih Kia. Kia boleh kembali lagi ke kelas ya. Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Putri Hidayanti dari kelas 8A. Terima kasih Bu Lilis, saya senang sekali karena sudah diajak berdiskusi untuk menentukan solusi cara mengendalikan emosi. Saya akan berusaha untuk bersikap lebih sabar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agus mewakili sebagai kepala sekolah, mewakili dari bidang kurikulum, kemudian kepada teman-teman seperjuangan, terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini adalah merupakan pemaparan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Adapun temanya adalah pemahaman dan penyebaran budaya positif. Ini adalah salah satu tugas dari Bu Lilis Indriani untuk sebagai masih jadi calon guru penggerak. Adapun acara pada hari ini adalah pembukaan sekaligus oleh sambutan oleh Bapak Agus Supriyanto SPD. Kemudian pemaparan materi oleh Ibu Lilis Indriani SPD, dan selanjutnya ada penutup. Terlebih dahulu kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kamu Bapak Agus untuk memberikan sambutan mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu yang pada kesempatan hari ini bisa
diseminasi tentang budaya positif. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah mungkin yang pada hari ini tidak sempat bisa menghadiri kegiatan ini, namun mudah-mudahan ke depan beliau dapat langsung menyampaikan hal-hal terkait dengan kegiatan-kegiatan calon guru penggerak. Pada kesempatan siang ini sengaja Bapak dan Ibu diundang untuk hadir dalam rangka memberikan support dan dukungan kepada rekan kita yang sedang atau pernah melaksanakan kegiatan sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini dapat memberikan motivasi dan sekaligus memberikan inspirasi pada Bapak dan Ibu, terutama para generasi atau guru-guru yang muda, sebab salah satu di antaranya syarat untuk mengikuti calon guru penggerak adalah bagi mereka yang kurang lebih masa pensiunnya itu 10 tahun. Jadi kalau yang 5 tahun pensiun seperti saya nih, tinggal 3 tahun pensiun, ini tidak bisa mengikuti calon guru penggerak. Tetapi minimal bukan masalah calon guru penggeraknya, tapi mari kita bersama-sama mengikuti dengan tren yang pada saat ini tengah dikembangkan oleh Kemendikbudristek, terutama untuk budaya positif. Jadi untuk pemahaman budaya positif mungkin Bapak Ibu ya, terus terang saya sendiri mungkin hanya sebatas membaca atau sebatas pengetahuan lewat media. Jadi belum pernah sekaligus mendapatkan materi secara langsung. Namun budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang ada di sekolah, yang tentunya kebijakannya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang mungkin dapat dijabarkan melalui profil pelajar Pancasila. Mungkin nanti apa yang dipaparkan oleh Ibu Lilis, apa sih pentingnya budaya positif, kemudian apa sih tujuan budaya positif sekolah, dan apa saja yang termasuk dalam budaya positif di sekolah. Mungkin nanti kita akan mendengarkan paparannya lebih jauh lagi, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai, dan kalau tidak salah bahwa kegiatan ini akan didokumentasikan dan mungkin secara tidak langsung akan dipublikasikan melalui YouTube, dan selanjutnya bahwa kegiatan hari ini menjadi sebuah penilaian tersendiri khususnya bagi calon guru penggerak dan umumnya bagi sekolah kita yang mungkin nanti keadaan kondisi sekolah kita bisa dilihat oleh masyarakat secara langsung di YouTube. Itu saja mungkin sambutan dari saya mewakili Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus Prianto SPD yang telah memberikan sambutan mengenai apa itu diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya apa yang dimaksud dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, di mana diseminasi di sini adalah sekolah itu merupakan menjadi sekolah idaman di mana anak-anak itu merasa nyaman di dalamnya. Nah, untuk lebih lanjutnya
pemaparan tentang destinasi budaya positif di sekolah akan disampaikan oleh Ibu Lilis Indriani SPD. Kami persilakan kepada Ibu Lilis untuk menyampaikan pemaparannya. Ya, terima kasih kepada Ibu Lisa, kemudian kepada Pak Agus, juga kepada rekan-rekan semuanya yang telah meluangkan waktu pada hari ini. Saya merasa bangga, artinya program pendidikan calon guru penggerak di SMP Negeri 11 Bandung insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Nah, Ibu dan Bapak, sebelum kita mulai tentang pemaparan, sebetulnya ini bukan pemaparan dalam arti menggurui, tapi di sini kita sharing, kita berbagi tentang ilmu yang saya dapatkan melalui pendidikan calon guru penggerak. Jadi walaupun ilmu itu hanya sedikit, maka wajib hukumnya bagi kita untuk menyebarkannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, Ibu dan Bapak, sebelum kita mulai tentang diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, lebih baik mungkin kita relaksasi dulu supaya seharian setelah kita merasa lelah melaksanakan tugas dengan mengajar kita sampai dengan tadi pukul 2, subhanallah, alhamdulillah ya. Lagi dan di solo di sini. Tangan ke samping, punggung terbang, tangan ke depan dengan berenang, dengan berhati segera diputar, tangan digulung, semangat dulu. Satu jari kiri, kanan, dua jari kiri, jari kanan, dua kamera, kanan, tiga jari kiri, menjadi satu, empat jari kanan, empat jari kiri, menjadi dua, lima jari kiri, menjadi satu. Iya, terima kasih Bu dan Bapak. Terima kasih. Baik. Oh iya, belum joget ya. Baik Ibu dan Bapak. Terima kasih Bu Siti yang baru datang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu dan Bapak, kita mulai tentang diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, kita lihat di sini ya. Mohon maaf. Nah, di sini ya. Jadi konsep inti dari budaya positif di sini adalah tentang perubahan paradigma belajar. Jadi bagaimana pandangan kita tentang cara belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru dan keyakinan kelas, dan yang paling menarik adalah tentang segitiga restitusi. Yang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin bukan suatu hal yang asing lagi mendengar kata pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang didasarkan kita hanya menuntut laku positif yang dibawa dari keluarga, kemudian kita kembangkan nilai-nilai positif yang ada pada siswa tersebut.
Nah, di sini pembelajaran diferensiasi itu bisa mengubah paradigma belajar baru. Artinya kita berusaha merangkum kebutuhan belajar anak itu apa saja berdasarkan dari kesiapan belajar, kemudian minat belajar, kemudian disebutkan ada kemandirian, bernalar, kritis, kreatif, kemudian bergotong royong dan berkebinekaan global. Semua ini sudah kita terapkan dalam kegiatan proses pembelajaran yang kita laksanakan melalui program profil penguatan pelajar Pancasila atau K5 yang sudah kita laksanakan. Baik Ibu dan Bapak. Nah, di sini ada cara pandangan yang kurang tepat. Melihat hal yang sama. Ternyata tidak semua orang melihat gambaran itu sama. Ada juga yang punya perspektif yang berbeda. Kemudian lagi, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa memaksa itu. Artinya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada lagi di sini, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku itu kita kan dengan pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Jadi semacam optimis. Kemudian tanpa paksaan, ancaman dan hukuman. Kemudian ada lagi perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan sehingga memacu motivasi internal atau motivasi intrinsik dari diri kita. Kemudian jadi apa sih kebutuhan dasar manusia itu memperbaiki kesalahan? Itu sebagai manajer. Setiap hari, ya asalnya satu hari dalam seminggu jadi setiap hari itu penghukum. Tapi kalau sebagai manajer, kita itu berusaha untuk menelisik kenapa alasan anak tersebut tidak melakukan tugas. Kemudian apa imbasnya kalau dia tidak melaksanakan tugas. Sehingga yang diminta dari sebagai manajer itu adalah timbulnya kemandirian dan rasa tanggung jawab. Mendekati ke disiplin. Kemudian baik, Ibu dan Bapak. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru berdasarkan kasus. Contoh ini ada kasus. Siswa tidak memakai sepatu sesuai aturan tata tertib sekolah. Apa yang kita lakukan? Di sini penghukum. Buka sepatu kamu, simpan di ruang piket. Betul, pernah ya kita seperti itu? Saya juga pernah. Kemudian ada juga sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan tata tertib sekolah. Jangan seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman. Kemudian ada lagi membuat rasa bersalah. Sudah sering ibu ingatkan, tapi kamu selalu melanggar. Kamu sangat membuat ibu kecewa. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah buat anak. Kemudian, nah di sini ada juga sebagai pemantau. Kalimat yang biasa kita sampaikan seperti ini. Kamu sudah melanggar. Tahu kan konsekuensinya? Besok pakai sepatu sesuai aturan sekolah dan jangan diulangi lagi. Ini pemantau. Tapi kalau manajer itu lebih bijak pertanyaan yang kita sampaikan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak disuruh untuk mengakui, untuk menulis apa kesalahan yang sudah dia buat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu sebagai manajer. Kemudian, nah, balik lagi ke keyakinan kelas kita buat. Nah, sini tentang keyakinan kelas itu mungkin sudah Ibu dan Bapak lakukan ya. Ada abstrak, universal, positif, mudah diingat, dan diajak dalam membuat keyakinan kelas. Mungkin ini kita lewat. Nah, ini ya Bu, kita nyambung ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang tadi saya sebutkan untuk menangani atau mengatasi permasalahan yang terjadi pada siswa. Di sini segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru untuk melatih kemandirian dan tanggung jawab siswa. Apa saja bagian dari segitiga restitusi? Yaitu ada validasi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah bertanya kepada anak kenapa melakukan hal demikian, apakah ada alasannya. Itu menstabilkan identitas. Kemudian baru naik ke tahap berikutnya, validasi tindakan yang salah. Jadi si murid diajak untuk mengetahui apakah kamu sudah melakukan hal yang benar, menurut kamu sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak. Dan yang terakhir adalah menanyakan
keyakinan. Nah, mudah-mudahan penerapan dari tiga restitusi ini bisa kita terapkan dalam menangani permasalahan yang ada pada siswa, terutama ketika kita menjalin atau melaksanakan kolaboratif antara kita sebagai guru mambal atau kita sebagai wali kelas dengan anak didik kita, baik ibu dan bapak. Nah, di sini menstabilkan identitas berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kenapa? Jangan kita tekankan ketika anak sudah berbuat salah, kita langsung menghakimi anak itu salah terus. Tapi buatlah anak tersebut bangkit lagi dengan mengatakan bahwa berbuat salah itu adalah bagian dari peserta didik. Baru tahapan terakhirnya yaitu adalah menanyakan keyakinan. Peserta didik diberi pertanyaan yang akan memotivasi dirinya secara intrinsik. Nah, kemudian mampu menghubungkan keyakinannya dengan tindakan yang kurang tepat. Baik ibu dan bapak, untuk penerapan kasusnya di sini ada contoh video bagaimana cara penerapan segitiga. Andika, ibu dapat laporan nih dari KM. Katanya figura di kelas kita pecah ya? Iya Bu. Beneran pecah? Iya. Kenapa bisa pecah? Jadi awalnya figura jatuh terkena lemparan bola. Saya tidak sengaja Bu. Jadi saya niatannya tuh buat mau memberikan bola tersebut kepada teman saya yaitu Dani. Tetapi lemparannya terlalu kencang. Jadi ngelemparnya terlalu kencang gitu ya? Iya. Beneran nggak sengaja? Iya Bu, Nggak benar. main bola? Iya. Baik. Nah, pasti ada alasan kan kenapa Dika melakukan hal itu? Iya. Apa Jadi coba alasannya? alasannya saya melemparkan bola tersebut karena agar cepat diterima oleh Dani. Tapi malah kena figura. Jadi kalau berbuat atau bertindak itu harus hati-hati ya? Iya Bu. Sekarang ibu tanya lagi nih, Dika kan tadi berusaha untuk melempar bola itu biar cepat ya. Iya. Kemudian menyebabkan figura jatuh. Tindakan apa yang Dika lakukan pada waktu itu pas melihat figura jatuh? Saya langsung membersihkan bekas pecahan kaca, bekas figura yang jatuh Bu. Bagus. Lalu tindakan Dika apa? Saya akan bertanggung jawab. Siap. Bentuk pertanggungjawaban Dika itu seperti apa? Kalau boleh ibu tahu. Saya akan mengganti kaca figura yang terjatuh. Jadi diganti kacanya secepatnya ya. Secepatnya. Alhamdulillah. Nah, kemudian menurut Dika, apakah perbuatan Dika itu melanggar keyakinan kelas? Dia melanggar karena melanggar jadwal aktivitas kelas. Bagus. Dika jadi tahu ya poin-poin kesepakatan kelas kita yang menjadi keyakinan kelas kita ya. Jadi menghubungi, menjaga fasilitas kelas ya. Baik. Nah, sekarang Dika tahu kalau menjaga fasilitas itu adalah penting dan juga berjanji akan memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan cara apa coba memperbaiki kesalahan? Lebih berhati-hati lah akan menjaga fasilitas kelas dengan bersikap taat dan terhadap aturan. Beda. Ibu selalu sama tindakan hati dalam bersikap untuk apa? Untuk membuat diri kita sebagai orang yang lebih bertanggung jawab dan memproses diri lebih baik. Buat Dika, semangat, tetap terima kasih ya Dika, semangat ya. Sekarang Dika boleh masuk kelasnya. Iya. Ibu kemarin dapat laporan, katanya Kia marah-marah di kelas, terus sambil teriak-teriak, nangis lagi. Kenapa? Betulkah Kia seperti itu? Iya Bu. Abis kesel Bu, Abil selalu ngejek orang tua Kia terus, suka dijadi bahan bercandaan. Kesel kan Bu? Sementara kan orang tua itu harus selalu kita hormatin. Tapi kadangkala teman-teman Kia selalu itu jadiin bahan bercandaan doang Bu. Jadi gitu. Iya. Jadi Kia kesel karena selalu diejek sama Abil ya. Nah terus Kia melakukan hal itu pasti ada alasannya kan? Kenapa? Alasan Kia apa? Apa yang Kia lakukan waktu itu ke Abil? Saya marah-marah Bu, sambil teriak-teriak, saking keselnya Kia juga nangis. Terus Kia merasa puas sesudah teriak-teriak,
terus marah-marah, nangis-nangis, sampai semua orang dibuat kaget sama Kia. Iya dong Bu, masa Kia diam aja? Sedangkan orang tua Kia selalu diejek-ejek terus. Nah sekarang aku mau tanya nih ke Kia, tindakan Kia marah-marah, teriak-teriak, terus nangis gitu ya, mengganggu ketentraman di kelas lah ya, dengan sikap Kia tersebut, apakah itu sesuai dengan keyakinan dan kesepakatan kelas kita? Enggak Bu. Enggak. Menurut Kia nih, pelanggaran apa yang Kia lakukan waktu itu? Kia enggak saling menghormati dan juga enggak menghargai Bu. Bagus. Jadi Kia tahu ya, kalau Kia itu tidak menghargai atau menghormati, tidak saling menghargai, bukan tidak, mungkin belum ya. Kita berproses untuk belajar. Belum menghargai atau menghormati teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian menghargai sama menghormati itu penting nggak sih? Penting banget. Penting banget. Kenapa penting? Menurut Kia? Karena kalau misalkan kita nggak menghargai, mungkin nanti ke orang lainnya juga kayak nggak enak kan. Nggak orang enak. lainnya juga kayak seakan-akan kitanya juga nggak sopan juga. Pintar. Jadi Kia tahu ya konsekuensinya ya. Kalau kita melanggar keyakinan yang sudah disepakati bersama. Nah, kemudian Kia Ibu mau bertanya, kalau misalkan Kia tuh udah tahu nih, kalau misalkan perbuatan yang Kia lakukan itu melanggar keyakinan yang sudah disepakati bersama. Ibu tanya, jadi Kia dalam mengatasi permasalahan Kia tadi harus seperti apa Kia? Sikap Kia harusnya tadi lebih sabar lagi Bu, ngadepin Abil. Hadapin Abil ya. Selain sabar apa lagi kalau ada kejadian kayak gitu? Mungkin jangan terlalu dibawa emosi. Kia juga bisa ngertiin Abil, mungkin ya itu bercanda doang. Tapi kan itu kan meledek orang tua juga. Kia sakit hati ya karena Abil udah ngejek nama orang tua Kia ya. Sementara Kia tuh sangat menghormati orang tua Kia ya. Nah terus Kia kan kalau misalkan melawan sendiri ke Abil nggak mungkin ya, karena Kia punya keterbatasan. Ibu tahu perasaan Kia sampai Kia nangis kayak gini. Nah Kia bisa minta tolong nggak kalau misalkan ada kejadian gitu, daripada kita berantem sama teman, kira-kira menurut Kia bisa minta tolong siapa? Mungkin Kia bisa laporin ke wali kelas Ibu. Iya betul, Kia bisa minta tolong wali kelas atau juga guru mata pelajaran ya. Jadi Kia nggak usah sampai mengungkap emosi berlebihan, marah, teriak. Ibu tahu kesalnya Kia itu karena mungkin Abil mengejeknya bukan 1-2 kali ya, sering ya. Saya Ibu tanya, apakah itu hanya ke Kia saja Abil berbuat seperti itu? Mungkin enggak sih, Enggak tapi ya. kan yang lain Iya. juga kayak Karena gitu. kondisi orang beda-beda ya. Baik ya. Nah, Kia tadi sudah tahu kalau Kia akhirnya bisa yakin untuk kejadian tersebut itu Kia harus seperti tindakan apa yang harus Kia lakukan. Kalau Ibu bilang ke Kia harus tetap lebih sabar ya, harus tetap semangat, berusaha untuk menjalin komunikasi lebih baik lagi dengan teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan ada kejadian gitu seperti yang Kia katakan, Kia sudah tahu solusinya. Yaitu apa? Bersikap lebih sabar, kemudian Kia bisa melaporkan kejadian tersebut dengan meminta bantuan guru mapel ataupun wali kelas. Karena mereka kan bisa menjadi fasilitator kalau misalkan ada kejadian antara Kia dengan teman-teman Kia. Jadi jangan sampai merugikan diri Kia, merugikan diri Abil, dan merugikan orang-orang di sekitar kita. Semangat ya. Iya. Terima kasih Kia. Kia boleh kembali lagi ke kelas ya. Iya, sama-sama. Segala kebaikan Ibu dan Bapak sudah hadir di sini memberikan manfaat buat kita semua. Jazakallahu khairan katsiran atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah memberikan beribu-ribu pahala buat kita semua dengan melangkahkan gerak kaki kita ke sini untuk menimba ilmu walaupun cuma sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bu Lilis yang pemaparannya luar biasa, yang memberi pencerahan kepada kita tentang diseminasi. Keadaan nyaman di sekolah dapat diciptakan dengan sekolah tanpa penindasan, bullying, dan kekerasan oleh semua warga. Dengan demikian, seluruh warga sekolah bergotong royong menciptakan sekolah yang nyaman. Hal ini tentunya dapat terwujud melalui budaya positif. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang meluangkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tepuk tangan buat Bu Lilis, buat kita kembali buat. SMP Negeri 11 Bandung, cerdas, yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Keren, tepuk tangan buat kalian. Kita kali ini akan mencoba untuk menerapkan keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu berarti kita membutuhkan suatu semangat. Bagaimana keyakinan itu bisa diterapkan di dalam kelas kita. Tapi sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, keyakinan kelas itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Baik, Nopal. Kalau menurut aku itu, Bu, keyakinan kelas itu merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri. Ada yang motivasi, Bu, ya. Jadi kata Nopal, keyakinan kelas itu adalah adanya keyakinan diri yang diiringi atau harus ada motivasi. Motivasi itu apa sih? Ada yang tahu motivasi itu apa? Coba, ada yang tahu motivasi itu apa? Kata Nopal tadi. Motivasinya apa sih? Coba. Motivasi itu apa kira-kira? Ada yang mau mencoba motivasi itu apa? Ya, semacam kata-kata buat yang nyemangatin. iya, nyemangatin. Jadi motivasi itu semangat. Tepuk tangan buat Nopal. Motivasi itu semangat, Bu. Kayak kita hari ini, kita mau mulai sebuah keyakinan kelas. Kita akan mencoba untuk menuliskan pendapat kita masing-masing, argumen kita masing-masing, tanpa harus takut keyakinan kita ditolak, dipakai, atau tidak digunakan. Yang penting kita mencoba untuk berpendapat bagaimana kita bisa mewujudkan keyakinan kita itu berdasarkan kesepakatan bersama. Tapi sebelum kita membuat keyakinan kelas biar kita tambah semangat lagi, kita akan mencoba untuk relaksasi atau membangun semangat dalam diri kita dengan ice breaking. Setuju? Setuju. Kita coba ice breaking kita hari ini. Coba boleh kalian berdiri semua. Kita ice breaking hari ini. Baik ya. Semua semangat. Siap. Ya, mulai. Kita mulai. Ya, semua ya.
keyakinan kelas kita pada hari ini? Baik. Nah, ya, kita tuh ingin ya, kadang-kadang kita suara kita tuh pengen didengar. Aku tuh punya keinginan, Bu, ingin kelasku tuh seperti ini. Boleh sekarang kita menggunakan sticky note ya. Kita pakai Jamboard. Kalian boleh menuliskan dari tadi kan keyakinan kelas itu apa? Ibu jelaskan dulu di sini. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Nova, bahwa keyakinan itu adalah semacam apa tadi Pak, bisa diulangi? Motivasi untuk lebih baik berarti. Ada lagi pendapat lain selain kata Nova tadi? Tentang ya Kansa. Boleh berdiri biar kelihatan. Kalau menurut aku, Bu, keyakinan kelas itu semacam persetujuan yang dibuat antara siswa dan murid kemudian disepakati bersama. Jadi dari awal sampai akhir itu berproses bareng-bareng gitu. Yes, siap. Betul banget kata Kansa. Jadi itu adalah semacam peraturan ya yang harus diikuti bersama. Tapi syaratnya itu adalah harus disetujui oleh semua siswa yang ada di kelas tersebut. Begitu ya. Ada lagi yang berpendapat apa itu? Ya boleh, Kansa, berdiri. Ini namanya dari Kansa itu jadi keyakinan kelas dilatar belakangi oleh. Boleh suaranya lebih keras lagi? Keyakinan kelas ini dilatar belakangi oleh permasalahan atau saran dari siswa-siswi kelas dan dibuat persetujuan. Lalu akhirnya dibuat menjadi peraturan. Iya, sip. Tepuk tangan lagi, Bu. Betul ya. Jadi kesepakatan yang namanya keyakinan itu kita tidak bisa memaksakan ego kita. Kita tidak memaksakan apa maunya kita. Tapi keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Begitu ya. Baik. Kalian boleh buka handphone kalian. Kemudian kita mencoba menuliskan. Kalian boleh pilih warna terserah kalian. Kita di sini ada Google Jamboard. Kalian boleh pilih sticky note-nya sesuai dengan warna. Jangan lupa tuliskan nama kalian. Ya, jangan lupa tuliskan nama kalian. Boleh, silakan gunakan handphonenya untuk membuat keyakinan yang kalian percaya untuk kebaikan kelas kita. Baik. Ini sudah ada yang bisa menulis. Kalau ditulis di sini. Keyakinan kelas langsung saja, langsung ke to the point ya. Langsung ke keyakinan kelasnya aja. Boleh langsung ditulis aja. Boleh, nih sudah ada. Sini ya. Nah, ini sudah masuk. Menjaga baik. Ya, sudah ada beberapa. Sini kita sudah melihat. Semoga kedepannya kita saling menghargai dan menghormati, lebih kondusif ketika KBM berlangsung. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Kemudian, baik, siap, masih menulis. Ya. Ada kendala? Semua bisa kan? Mengerti ya? Tidak usah sama dan tidak usah takut salah. Silakan. Ini kita rapikan, coba angkat garisan. Kita dilarang mengejek nama orang tua. Mungkin itu perwakilan dari setiap siswa di sini ya. Abi belum menulis. Kemudian ini juga ada. Abil lah. Oh ya, percaya satu sama lain. Beliau
John belum siap, masih belum. Dia udah. Nah, ini. Nah, jadi kita nanti gampang untuk membacanya. Sudah semua? Sudah. Oh, siapa yang belum? Coba tunjuk tangan. Baik. Ibu kasih waktu lagi 1 menit. Kita membuat keyakinan kelas. Pasti kalian ada satu keinginan untuk membuat kelas ini menjadi lebih baik. Ingat ya, ini untuk kelas kita. Ya. Itu masih banyak yang kosong. Yang kosong sudah diisi. Abil itu sudah diisi belum? Sudah, Bu. Kalau misalkan Abil belum mengisi, kalau sudah mengisi, kalau ada kotak yang nama Abilnya aja dihapus. Ya. Siap. Jangan gede-gede tuh. Masih ada yang belum? Boleh. Kecilin. Boleh jangan ditumpuk. Yuk. Biar bisa dibaca nanti. Kita nanti akan ambil 10 poin ya. Cukup ya 10 poin ya. 10 poin yang mewakili semua keinginan atau yang akan dijadikan keyakinan kelas kita. Ingat, kita itu belajar atau proses pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan untuk kebaikan bersama. Jadi bukan kebaikan perorangan. Wah, sudah ya kita bahas ya. Baik. Nih, tolong dibaca Karisa. Yuk Karisa, yang kata Karisa apa ini? Lebih kondusif ketika kegiatan Boleh sambil berdiri Kak, dibaca Kak. lebih kondusif ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan cara tidak menonjol, tidak menyenangkan, tidak bercanda, dan tidak menghibur. Baik, ya. Itu kata Karisa. Sudah stop? Ada lagi? Ya, sticky note-nya tolong disimpan, tidak di ini aja. Nanti kita coba lihat lagi. Boleh sambil dipahami, disimak dengan baik dari semua pendapat teman-teman kalian. Ibu akan susun. Sudah tidak bergerak-gerak lagi. Sticky note-nya sekarang Ibu ya. Kita akan susun dari semua ini. Sudah. Yang sudah. Nah, kita coba di sini ya. Ini dari pendapat kalian. Tolong dilihat. Menghargai teman. Bagus. Kemudian. Wah, menghargai teman ada. Baik. Bergotong royong udah ya. Nih, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ini diingat ya. Ini menjaga kebersihan banyak. Menjalankan orang, tidak mengejek nama orang tua. Tidak memainkan handphone. Jangan memainkan pintu kelas. Ada ini yang suka main pintu kelas? Saya, Bu. Saling bekerja sama, menghargai dan saling bekerja sama. Terus bekerja sama dalam hal apa dulu ya? Nah, terus aku sih ingin kelas kita tidak menjelekkan nama orang tua atau tidak memanggil nama orang tua. Kerjasama. Baik, siap. Slide kedua sekarang. Slide kedua. Nah, slide kedua. Berdasarkan hasil rangkuman tadi, Ibu minta kepada siswa yang Ibu tunjuk sekarang untuk menuliskan rangkuman dari keyakinan kelas berdasarkan pendapat teman-teman tadi. Ya, coba Ibu minta Ajwa. Kalimatnya simpulkan. 1A, tulis menurut Ajwa kesimpulannya apa, Wak? Keyakinan kelas 1. Kemudian yang kedua, yang menyimpulkan adalah Arisa. Kemudian yang ketiga Sabrina, yang keempat Kansa, kemudian yang kelima Lakesya, yang keenam Ibu minta Firdaus, yang ketujuh Ibu minta Dito, 8 Nopal, 9 Ibu minta Maswa, 10 Andi. Ayo kesimpulannya apa? Dari keyakinan kelas yang kita buat. Ini menyeluruh ya, Ibu tidak bacakan satu-satu, tapi berdasarkan kesimpulan yang tadi dibuat. Mohon maaf kalau misalkan Ibu tunjuk langsung kepada kalian ya. Lihat kaliannya, karena tadi dilihat dari pendapat-pendapat yang disampaikan tadi ya. Boleh. Silakan boleh dituliskan kesimpulannya berdasarkan
Bil. Boleh? Siapa tadi yang pertama? Maju ya, Wak. Boleh. Tadi ada saling menghormati dan saling menghargai ya? Baik, berarti kita langsung tulis aja di sini ya. Kita bersama-sama ya. Sepakat tidak kalau kita tulis di sini? Kesepakatan yang pertama itu adalah saling. Yang pertama itu adalah kita harus saling apa tadi? Menghargai dan menghormati. Sepakat? Nomor 2, tadi apa maksudnya? Tidak boleh mengejek nama orang tua. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Sepakat? Tadi ada lagi tentang lingkungan ya? Berarti kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan ya. Lingkungan itu bisa kelas, bisa luar juga ya. Berarti kita harus menjaga kebersihan lingkungan ya, baik kelas ataupun di luar kelas ya. Kemudian yang keempat, apalagi menjaga keamanan dan kenyamanan kelas ya. Karena tadi kan kamu takut barangnya hilang. Menjaga keamanan dan kenyamanan hilang. Menghormati sikap kita dan tanggung jawab bersama. Bagus. Terus ada lagi, Sabrina mana? Apalagi coba, Andi? Enggak. Ini kesepakatan kelasnya kita udah buat. Lebih sabar dan bijak ketika menyikapi masalah. Soalnya suka ada yang emosional ya, suka yang tiba-tiba terpancing dengan ejekan atau misalkan bercandanya teman-teman. Baik, sudah ada di sini. Wah, bagus nih, meningkatkan solidaritas. Bagus. Ada lagi di sini. Kita coba lihat. Solidaritas itu penting ya. Dan Ibu harap kalian semua satu keluarga bersama-sama. Gak ada kelompok-kelompok. Amin ya Allah. Anak-anak Ibu soleh-solehah semuanya. Nah, ini ya. Amin. Sikap sangat penting sekali ya Pak ya. Tolong menjaga sikap terhadap teman maupun guru. Kalian ingat ya, sholat 5 waktu selalu buat semuanya. Hasil dari pendapat 30 berapa orang yang hadir hari ini? 36 siswa kita rangkum menjadi 10 keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan bersama. Nah, sebagai persetujuan bersama, maka kesepakatan ini akan kita tanda tangani bersama. Siap ya? Oleh karena itu, maka setiap siswa Ibu minta ke depan untuk menandatangani sebagai bentuk persetujuan terhadap kesepakatan kelas yang kita buat. Baik, nah sekarang kita mulai untuk kesepakatan kelas ini. Penandatangannya dari sebelah sini ya, dari barisan ini. Boleh maju dari Gaisan, kemudian Abil, terus ke Cecil, terus begitu selanjutnya maju lagi begitu. Siap ya? Ya, silakan boleh maju untuk penandatangan. Ya, ya, sebarisan. Betul. Silakan ditandatangani. Boleh di-shoot ya? Oh. Ini proses penandatanganan ya. Ada respect nih, saling memahami satu sama lain. Kata Firdaus, ya.
Alhamdulillah kita sudah memiliki 10 keyakinan kelas yang akan kita coba sebagai bentuk proses pembelajaran. Nah, di sini ingin tanya lagi, Bu. Sebenarnya buat apa keyakinan kelas ini dibuat? Buat apa sih keyakinan kelas? Kan udah capek-capek nih. Buat misalkan bukan capek-capek, kita sudah berusaha untuk berpikir. Kesepakatan kelas ini sudah saya buat. Nah, untuk apa keyakinan kelas itu dibuat? Ya, sama Ina. Ya, berdiri. Buat apa? Karakter yang seperti apa contohnya? Disiplin. Itu lagi? Ya. Ya, bukan bahasa Inggris. Betul, yang dikatakan sama Sabrina. Jadi buat apa sih keyakinan kelas itu? Ya buat melatih kedisiplinan diri kita, Bu. Biar kita tuh lebih disiplin. Biar kita tuh tahu kalau segala sesuatu itu butuh arah, butuh tujuan yang lebih baik. Ada lagi yang ingin menambahkan? Selain disiplin kita juga perlu apa? Kemampuan. Nah, tadi aku bukan buat Kirana. Siap. Ada lagi? Ya, boleh kali bisa berdiri. Motivasi diri menjadi lebih baik lagi. Belum disebutkan satu lagi. Kalau nggak punya ini, mana mungkin kemauan, motivasi itu bisa kita laksanakan. Tanggung jawab, Bu. Boleh Gaisa, berdiri. Tanggung jawab, Bu. Betul. Kalau nggak punya tanggung jawab, kalau nggak punya disiplin diri, maka nilai-nilai kebajikan yang ingin kita terapkan tadi itu tidak akan termotivasi, ya, karena kita tidak punya tanggung jawab, kita tidak punya disiplin, kita merasa acuh-acuh, mau bersih, mau berantem, mau apa, terserah, yang penting saya mempunyai kehidupan sendiri. Itu namanya apa? Egois, ya. Jadi hilangkan, mulai berproses untuk menjadi lebih baik, ya. Demikianlah keyakinan kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, terutama ketika kita berada di lingkungan sekolah atau ruang lingkupnya, yaitu di kelas kita. Lebih luasnya lagi di luar sekolah kita, lebih luasnya lagi di rumah juga kita harus melatih kedisiplinan sebagai bentuk tanggung jawab agar kita menjadi siswa yang mandiri yang memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Ya, siap untuk melaksanakannya? Siap. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tahira Andia dari kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latisha Tanya Putri dari kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikda Mutrika Simapura dari kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leonardo dari 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kenza Benandena. Saya dari kelas 8A. Sangat senang dan bersemangat untuk melaksanakan aturan-aturan baru di kelas. Saya merasa senang sekali. Saya sangat bersemangat sekali untuk menerapkan keyakinan yang telah dibuat. Saya sangat senang dan bahagia sekali dengan keyakinan kelas yang baru saja dibuat. Penting. Sangat penting. Sangat penting. Penting banget buat dilaksanakan. Ya, penting dan wajib diterapkan. Penting sekali. Kenapa? Karena dapat melatih rasa tanggung jawab dan kedisiplinan. Untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang berguna buat kita semua. Untuk melatih kemandirian agar menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk menjaga kedisiplinan diri.